belakang senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon C dan hidrogen H. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Istilah tersebut digunakan juga sebagai pengertian dari hidrokarbon alifatik. Hc adalah bahan pencemaran udara yang dapat berbentuk gas, cairan maupun padat. Semakin tinggi jumlah atom karbon, unsur ini akan cenderung berbentuk padatan. Hidrokarbon dengan kandungan unsur C antara 1 sampai 4, atom karbon akan berbentuk gas pada suhu kamar. Sedangkan kandungan karbon di atas 5 akan berbentuk cairan dan padatan. Hc yang berupa gas akan tercampur dengan gas-gas hasil buangan lainnya. Sedangkan bila berupa cairan, maka Hc akan berbentuk semacam kabut minyak. Bila berbentuk padatan, akan membentuk asap yang pekat dan akhirnya menggumpal menjadi debu. Rumus masalah. Ada dampak pembakaran senyawa hidrokarbon yang terdapat terhadap kesehatan manusia, ekosistem dalam lingkungan, hewan, dan tumbuhan. Apa pengendalian dari dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap kesehatan manusia, ekosistem, lingkungan, hewan, dan tumbuhan? Dampak senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon ke lingkungan dapat menjadi polutan primer maupun sekunder. Jumlahnya yang berlebihan pada manusia, hewan, tumbuhan, ekosistem, maupun material tertentu akan memberikan dampak negatif. 1. Kesehatan manusia. Beberapa dari bahan-bahan pencemaran ini merupakan senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik dan mutigenik, seperti atilen, formaldehid, benzena, metil nitrit, dan hidrokarbon poliaromatik atau PAH. Emisi kendaraan bermotor yang mengandung senyawa karsinogenik diperkirakan dapat menimbulkan tumor pada organ lain selain paru. Akan tetapi, untuk membuktikan apakah pembentukan tumor tersebut hanya diakibatkan karena asap, solar, atau gas lainnya yang bersifat sebagai iritan. Menurut Anonim 2004, hidrokarbon di udara akan bereaksi dengan bahan-bahan lain dan akan membentuk ikatan baru yang disebut dengan polisilik aromatik hidrokarbon atau PAH, yang banyak dijumpai di daerah industri dan padat lalu lintas. Bila PAH ini masuk dalam paru-paru, akan menimbulkan luka dan merangsang terbentuknya sel-sel kanker. Pengaruh hidrokarbon aromatik pada kesehatan manusia dapat terlihat pada tabel di bawah ini yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. 2. Ekosistem dan lingkungan. Reaksi pembakaran hidrokarbon yang melibatkan O2 akan menghasilkan panas yang tinggi. Panas yang tinggi ini menimbulkan peristiwa pemecahan atau cracking. Menghasilkan rantai hidrokarbon pendek atau partikel karbon. Gas hidrokarbon dapat bercampur dengan gas-gas buangan lainnya. Cairan hidrokarbon berbentuk kabut minyak atau droplet. Pendapat hidrokarbon akan membentuk asap pekat dan menggumpal menjadi debu atau partikel. Hidrokarbon bereaksi dengan NO2 dan O2, menghasilkan PAN atau peroksi aksilenti nitrates. 3. Hewan. Hidrokarbon yang bersifat mutagenik akan sangat rentan pada hewan. Beberapa percobaan pada hewan telah membuktikan adanya identifikasi perubahan gen pada hewan tersebut. Dengan kekalahan massa yang berlaku, konsumsi hewan yang tercemar oleh manusia akan memindahkan kandungan senyawa hidrokarbon ke manusia. 4. Tumbuhan. Tumbuhan PAN dengan gas CO dan O3 disebut kabut fotokimia atau photosymmetry smoke, yang dapat merusak tanaman. Daun menjadi pucat karena selnya mati. Jika hidrokarbon bercampur bahan lainnya, toksitasnya akan meningkat. 5. Material. Dampak hidrokarbon pada material biasanya disebabkan oleh sifat kimiawi hidrokarbon. Sebagai contoh, karet gelang yang direndam dalam bensin, maka akan bertambah volumenya, tetapi berkurang sifat elastisnya. Dengan demikian, hidrokarbon mampu melarutkan beberapa senyawa penting lainnya di dalam material sehingga akan mengubah tidak hanya sifat fisik, tetapi juga kimia.
Pengendalian dampak pembakaran hidrokarbon. Pencegahan. Hidrokarbon sebagai senyawa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari tentunya menjadi sebuah dilema ketika dampak dari penggunaannya membahayakan manusia sendiri. Meski demikian, pada dasarnya pengolahan yang tidak baiklah sehingga senyawa tersebut menjadi polutan. Oleh karena itu, pencegahan dari dampak negatif hidrokarbon sesuai yang dirumuskan oleh Departemen Kesehatan adalah sebagai berikut. A. Sumber bergerak. 1. Merawat mesin kendaraan bermotor agar tetap baik. 2. Melakukan pengujian emisi secara berkala dan KIR kendaraan. 3. Memasang filter pada knalpot. B. Sumber tidak bergerak. 1. Memasang skruber pada cerobong asap. 2. Memodifikasi pada proses pembakaran. 2. Penanggulangan. Penanggulangan adalah langkah terakhir yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif polutan hidrokarbon pada manusia. Langkah penanggulangan dapat berupa penggantian peralatan-peralatan yang memanfaatkan senyawa hidrokarbon, mengatur sirkulasi udara, baik di rumah maupun di industri. Misalnya dengan LF. Seandainya telah jatuh korban, langkah siaga yang dapat dilakukan adalah memberikan pernapasan buatan dan mengirimkan korban ke rumah sakit atau puskesmas. Saran: tidak berjalan kaki di pinggir jalan yang macet. Sebisa mungkin, hindari berkendara di area dengan kondisi jalan yang padat akan kendaraan bermotor. Apalagi jika Anda membawa anak-anak, sebaiknya Anda pun memakai masker. Tidak beraktivitas di area berpolusi. Berolahraga atau sekedar duduk-duduk di ruangan memang baik untuk kesehatan. Namun pastikan Anda juga memiliki wilayah yang tidak terlalu ramai dengan lalu lalang kendaraan, agar terhindar dari dampak pembakaran bahan bakar lemak. Tidak merokok, sebab selain membahayakan kesehatan, asap rokok pun menjadi polutan bagi lingkungan. Tidak berlama-lama berada di keramaian. Hindari juga berada di sekitar titik berkumpulnya kendaraan bermotor seperti terminal bus atau lampu merah. Kesimpulan, dari pembahasan di atas, dampak pembakaran senyawa hidrokarbon sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan di bumi ini. Dan kita sebagai manusia harus mengurangi penggunaan hidrokarbon. Tetapi banyak orang yang tidak tahu apa akibat dari penggunaan hidrokarbon ini yang terlalu berlebihan seperti banyaknya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang mengeluarkan asap atau gas yang mempengaruhi kesehatan manusia sendiri. Mungkin sekian hasil presentasi kami dari kelompok kimia IPA 8. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kiranya dimaafkan dan kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.